Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Berikutnya Nabi Nuh alaihi salam mengundang Yafits. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj serta orang-orang Turki. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia menikah dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayasih, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakolibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayasih adalah orang-orang Ajem. Keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku-suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan 2 istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihi salam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai, hadis riwayat Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:999. Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas radhiyallahu anhu mengungkapkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dari cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tobariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar atau kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97.